Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dawahir Channel yang saya cintai karena Allah, bersama saya Ardi Muluk. Alhamdulillah pada podcast kita kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali. Beliau itu adalah guru bagi saya dan saya sangat banyak belajar dari beliau, dari tulisan-tulisan beliau. Dan pada podcast kali ini pun juga banyak saya belajar dari beliau. Baik, ya mungkin bagi sebagian teman-teman tidak asing lagi gitu ya. Walaupun begitu saya akan perkenalkan nama beliau dan riwayat beliau, yaitu Profesor Dr. Fahmi Amhar. Beliau lahir di Magelang pada tahun 1968 dan SMP, SMA, SD beliau di Magelang. Lalu beliau sempat kuliah 1 semester di ITB, kemudian meraih beasiswa OFP untuk studi S1 S2 di Austria. Kemudian untuk S3 beliau mendapatkan beasiswa NSF di Vienna University of Technology Austria dan lulus pada tahun 1997. Dan beliau menjadi profesor riset bidang sistem informasi spasial sejak 2010 dan peneliti utama di Badan Informasi Geospasial atau BIG. Dan saat ini menjadi dosen luar biasa di IPB dan Universitas Islam Riau. Nah, kalau kita lihat tulisan beliau itu sangat banyak ya. Lebih dari 200 makalah ilmiah, begitu juga tulisan-tulisan dakwah beliau ya di Facebook dan di situs beliau. Beliau telah menulis 10 buku dan telah mengunjungi 43 negara dan seluruh provinsi, 34 provinsi di Indonesia. Nah, pada podcast ini kita bagi menjadi dua. Kita yang pertama berbicara apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan di Indonesia atau dimanapun juga dengan kesadaran politik warga negaranya. Dan kita juga berbicara bagaimana pentingnya kesadaran politik bagi negara yang ingin mandiri. Kemudian pada video kedua kita akan berbicara tentang bagaimana membangkitkan kesadaran politik di tengah-tengah umat dan berbicara kenapa sebagian intelektual berdiam diri ketika ada kerusakan walaupun mereka menyadari dan mengetahui itu. Nah, ingin tahu jawabannya? Silahkan ikuti podcast ini sampai akhir. Oke. Assalamualaikum Prof. Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih jenengan mau menerima undangan saya untuk diwawancara nih Prof. Kemarin tuh saya ngikutin ini nih bedah bukunya Prof. Fahmi dengan Prof. Suteki dengan Dr. Fahmi Luman dan teman-teman yang lainnya kan tentang how democracies die. Ya. Nah, jadi tertarik nih ada pernyataan Prof ketika itu yang bilang bahwasanya kan ada yang bertanya gitu ya, bagaimana ya kenapa ada negara demokrasi itu tetapi daya kritisnya rendah ya. Prof Fahmi bilang bahwasanya memang ada hubungannya dengan Human Development Index ya. Ya, betul ya. Kalau nggak salah gitu ya. Nah, yang mana sebenarnya demokrasi memberikan kebebasan berbicara kan seperti itu, tapi HDI yang tinggi ternyata juga belum tentu memberikan apa istilahnya negara yang HDI yang tinggi belum tentu memberikan kebebasan berbicara. Lalu ada lagi satu lagi nih yang menarik sekali nih pernyataan bahwasanya sekolah formal itu belum tentu membuat seorang itu kritis dia. Ya. Atau bagaimana? Mohon ini kan. Yang mana dulu nih pertanyaannya, jangan ditumpuk-tumpuk. Yang mana dulu nih? Oke, inilah HDI itu apa tuh Prof? Oh ya. HDI itu atau Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia itu satu komposit statistik ya atas harapan hidup ya, kemudian pendidikan ya, pendidikan itu nanti dilihat dari tingkat literasi ya, tingkat melek huruf ya, literasi itu melek huruf, kemudian berapa lama orang itu sekolah ya. Kemudian juga di dalamnya ada income per kapita indikator ya. Kemudian ada ya
nanti terkait juga dengan sarana-sarana hidup yang ada di satu tempat ya. Misalkan dia rumahnya bagaimana, ya sanitasinya bagaimana, air bersihnya, itu semua komposit itu gabungan ya. Dulu orang sebelum mengenal HDI itu hanya melihat dari sisi indeks income per kapita ya, income per kapita tinggi ya. Padahal belum tentu demikian kan, karena income yang tinggi tidak selalu terkait langsung dengan HDI yang tinggi. Bayangkan kalau orang income-nya banyak tapi dia pakai buat main judi, ya nggak bermutu juga nanti hidupnya kan ya, atau dia pakai buat jadi tukang kawin, ya, nggak bermutu gitu lah. Jadi tapi kalau yang tadi itu ya HDI ini lebih baik untuk melihat kualitas hidup di sebuah tempat ya, di sebuah gitu. Itu pertama. Kemudian kenapa kok HDI tidak langsung terkait dengan kesadaran politik ya, atau terkait dengan demokrasi? Ya itu karena kita bandingkan empiris ya. Ada negara-negara yang HDI-nya tidak dilakukan sangat tinggi, misalkan Singapura ya. Singapura itu sangat tinggi. Tiongkok itu negara besar, Tiongkok itu ya, penduduknya hampir 1,4 miliar. Sebenarnya secara di Tiongkok sendiri heterogen sebenarnya ya, ada yang HDI-nya tinggi, ada yang masih rendah. Tapi tempat yang kita ambil tempat yang HDI-nya tinggi di Tiongkok ya, Beijing ya, Beijing itu 25 juta penduduknya itu Beijing gitu mungkin ya, atau Shanghai itu hebat sekali. Tapi tidak ada yang meragukan di sana demokrasinya rendah, nggak ada demokrasi di sana. Orang nggak bebas, nggak ada demokrasi di sana. Ya. Orang nggak bebas bicara di Tiongkok, takut ya. Demikian juga media sosial juga dibatasi lah di sana itu. Nah, kemudian juga kaitannya dengan investasi itu. Saya pernah bikin penelitian meskipun belum selesai ngolahnya itu ya. Ada data yang banyak sekali. Saya ambil data sekunder ya dari UN ya, dari berapa tahun terakhir lah saya kumpulkan begitu. Saya ingin cari hubungannya ada nggak sih negara yang demokrasi indeksnya tinggi dengan investasinya tinggi? Memang nggak ada. Ya. HDI-nya tinggi dengan juga nggak ada. Jadi nggak ada ya, berarti nggak ada hubungan berarti ya? Nggak, hubungannya ada tapi rendah lah, nggak linear ya. Jadi saya bagi dalam 4 kuadran itu semuanya terisi ya. Kalau yang terisi hanya di kiri bawah dan kanan atas berarti kan linear hubungannya kan. Ini semuanya terisi. Jadi waduh ini gimana cara menganalisisnya ini. Ya, jadi ternyata banyak investor itu justru ingin berinvestasi di tempat yang HDI-nya rendah dan demokrasinya juga rendah. Ya. Di Brazil atau di mana, karena makin negara itu tidak demokratis ya, makin diktator itu makin aman bagi investor itu ternyata ya, makin aman, nggak mudah berubah peraturan gitu kan ya. Ternyata begitu. Kemudian juga kalau HDI-nya rendah berarti masih akan naik kan ya, akan ada pembangunan. Kalau HDI-nya sudah tinggi kan pembangunannya pertumbuhannya sudah rendah kan. Negara seperti Amerika Serikat ya, itu HDI-nya tinggi sekali. Itu pertumbuhan ekonomi selama ini paling 1% ya. Tapi beda dengan India, dengan Indonesia, dengan Cina yang Cina ada tempat yang HDI-nya sudah tinggi kayak Beijing, tapi di banyak provinsi itu masih rendah. Jadi masih ada kesempatan untuk mengejar HDI-nya itu ya. Nah, itu maka ada investasi gitu ya. Jadi itu ternyata penjelasannya seperti itu. Nah, sekarang tentang kesadaran politik ya. Tadi yang saya sampaikan kesadaran politik ternyata tidak otomatis terjadi pada negeri-negeri yang HDI-nya tinggi. Kalau kita ke Singapura atau ke Cina itu orang nggak ada yang meragukan kalau Cina atau Singapura itu tingkat education levelnya tinggi sekali ya. Banyak kampus terbaik di dunia ada di sana kan ya. Cuma ternyata itu tidak otomatis membuat orang-orang di sana itu punya kesadaran politik ya. Banyak yang hanya sekedar menjadi menjadi robot ya, menjadi kuli intelektual ya, kuli canggih lah ya. Sekedar hidup untuk itu. Dan itu yang jadi alasan kenapa, karena mereka sudah cukup nyaman di tempat yang HDI-nya tinggi. Untuk apa lagi harus berjuang? Kau berjuang untuk apa? Itu harus seperti itu kan ya. Nah, ya termasuk di Brunei, di Emirates ya. Itu saya kira sana enggak. Ya mungkin orang masih bisa bilang loh ini di sana emang nggak ada demokrasi. Oke, ya. Tapi ternyata kayak di Amerika Serikat pun ya, yang demokrasinya mungkin dianggap tertinggi di dunia ya, itu
kesadaran politik itu juga nggak otomatis ada loh. Ya. Ya. Karena apa buktinya? Buktinya orang seperti Trump jadi presiden. Itu bisa jadi presiden. Dan ketika sebelum kasus Trump ini ya, pada berbagai pemilu sebelumnya itu tingkat partisipasinya tidak lebih dari 35%. Ya. Baru pas Obama itu cukup tinggi tuh Obama. Pas Obama itu sampai 70% ya. Ya, terus tahun 2016 itu rendah itu. Maka orang terkaget-kaget kok Trump kok yang naik. Ya. Nah, sekarang tahun 2020 tinggi lagi karena orang berjuang sekuat jangan sampai Trump terpilih lagi. Gitu. Sampai ada orang yang pengemis itu nulis kalau kau tidak memberi saya uang $1 saya akan milih Trump. Saya ngancam begitu. Benar. Nah, Prof, kan gini ya. Jadi berarti HDI itu nggak signifikan kalau kita berbicara mengenai kesadaran politik kan seperti itu ya. Nah, betul. Apakah kesadaran politik itu perlu untuk sebuah negara? Ini jadi pertanyaan juga. Kan kalau dari segi investor mereka malah tertarik gitu ya untuk masyarakat yang kurang kesadaran politik gitu ya. Tapi bisa jadi HDI tinggi kan seperti itu ya. Nah, sekarang ini pertanyaannya, apakah perlu kesadaran politik itu? Kalau memang investor kita inginkan kan berarti masyarakatnya biar bodoh aja lah gitu ya. Maksudnya bukan bodoh ya. Biar nggak peduli lah dengan politik gitu ya. Ya, jadi HDI itu tinggi kesadaran politik itu perlu ya. Itu ketika sebuah negara ingin menjadi negara yang independen ya. Saya kira itu ya. Jadi sekolah kalau saya membuat model tingkat berpikir itu sampai 7 saya rancang seperti itu ya. Jadi kalau orang di sekolah ya di pendidikan formal itu paling jauh sampai level berpikir tingkat 2 ya. Kalau kita mulainya dari menghafal ya, menghafal itu 0 tuh. Menghafal itu 0. Kenapa kok 0? Karena menghafal itu binatang juga bisa menghafal ya. Jadi kalau berpikir ilmiah itu sudah manusia. Binatang nggak ada yang berpikir ilmiah ya. Level 2 itu berpikir inovatif. Itu dilihat dari segi ketika manusia melihat alam sekitarnya. Tetapi ketika manusia hidup bersama masyarakat ya, hidup di masyarakat, maka dia perlu berpikir level 3. Itu berpikir inspiratif ya. Ya artinya orang bisa berbuat sesuatu meskipun tidak dengan motif material ya, tidak karena dibayar ya. Kalau masih hanya berbuat kalau motifnya dibayar itu baru sampai level 1 atau 2 itu ya. Dan celakanya pendidikan formal itu ngajarnya sampai level 2 saja ya. Kalau kita mau hidup di masyarakat itu sudah nggak ada, sekolah nggak bisa mengajarkan tuh ya, ngasih pengantarnya aja, tapi orang harus mencoba, harus terjun kan ya. Mana untuk di masyarakat kan orangnya nggak semuanya pintar. Kalau di sekolah mahasiswa kan terdidik semua. Di masyarakat tuh ada yang nggak sekolah, ada yang Jadi itu dibutuhkan orang-orang yang bisa berpikir inspiratif. Itu level 3. Dan level 4 itu adalah ketika orang sudah harus berpikir integratif ya. Itu diperlukan kalau orang jadi pemimpin ya, jadi pejabat publik ya. Kenapa? Karena dia harus mengurusi semua orang. Sekalipun orang-orang itu tidak punya manfaat di masyarakat. Ya. Kalau pemimpin perusahaan itu nggak berpikir setinggi itu ya. Pemimpin perusahaan kalau ada karyawan yang nggak bisa kerja ya, nggak bisa ngapa-ngapain lah ya. Kalau nggak bisa kerja tapi tampangnya ganteng, cantik, jadi foto model, jadi iklan masih bisa ya. Kalau ini udah nggak bisa kerja, nggak ganteng ya, lumpuh lagi, rada gila lagi ya. Udah mau buat apa? Pecat aja kan gitu. Tapi kalau di masyarakat kan nggak bisa ya. Di Indonesia itu ada lebih dari 1 juta orang dengan gangguan jiwa ya. Lebih, 1 juta lebih ya. Saya pernah dapat berita statistiknya itu ya. Itu yang ada di rumah sakit jiwa yang dirawat ya. Indonesia itu ada 1 juta, sekitar 1 jutaan. Mungkin nggak semuanya ada yang lewat jalan gitu. Yang tidak pernah lapor ya, yang sebenarnya gangguan jiwa mungkin 5 jutaan ya, 5 kali dari angka resminya. Nah itu mereka itu sebenarnya kan nggak produktif kan ya. Nggak produktif ini. Mau buat apa? Apa dibunuh aja? Karena nggak juga. Kalau zamannya Hitler Nazi bunuh aja nih, nggak produktif gini kan ya. Nah tapi seorang pemimpin nggak bisa seperti itu. Mereka ya harus diurusi, mereka rakyatnya harus diurusi itu. Apapun yang terjadi. Nah ini pada level ini sebenarnya sudah perlu kesadaran politik, tapi tidak harus sangat tinggi. Ya. Artinya ini di manajer, saya sebut manajer ya, kita dengan leader nanti. Di Singapura atau di negara-negara yang
kayak tadi saya sebutkan ya di Cina itu ya mereka tetap ngurusin juga ya. Orang yang jadi wali kota Singapura. Singapura itu wali kota ada wali kota dari Singapura ya. Negara sekecil itu. Apa semuanya langsung perdana menteri ya. Perdana menteri tapi yang diurus masih tingkat wali kota. Kecil. Ya kan? Seorang perdana menteri Singapura sama gubernur Jakarta kan sibukan gubernur Jakarta ya. Benar. DKI. Rakyatnya banyak kan DKI. Nah, jadi itu sudah perlu kesadaran politik, tapi tidak harus sangat tinggi. Yang sangat tinggi adalah kalau sudah level independen. Independen dalam arti dia bekerja dalam level seorang leader, ya, bukan cuma seorang manajer. Ya, leader itu dia memberi arah. Kalau manajer itu arahnya ngasih orang lain ya. Manajer itu dia hanya mengoptimasi, mengkoordinasi. Kalau leader itu dia memberi arah tuh dia. Ya, ini arahnya ke sana. Nah itu suka tidak suka, ya, mau tidak mau wajib punya kesadaran politik. Kenapa? Karena kalau dia tidak punya kesadaran politik, maka arahnya dikasih tahu orang lain. Ya. Ibaratnya kayak kita nggak ngerti mau kemana, terus nyetop taksi, ya, nyetop taksi di jalan gitu. Terus taksinya tanya, Pak mau kemana? Ya udah jalan aja lah. Nah, kita kan nggak ngerti mau kemana, orang bingung ya, orang punya gangguan jiwa kan bingung gitu. Nah akhirnya si super taksinya cerdas, dia bilang, Bapak punya uang berapa? Ya ada 1,5 juta, ada lah 500.000 ada. Ya udah diputar-puterin aja, kira-kira argonya 1.000 balik lagi ke situ kan ya. itu bahaya kalau seperti ini. Dan banyak negara terjebak dengan rutinitas seperti itu. Nah, sebaliknya kalau satu negeri itu punya kesadaran politik ya, itu sekalipun dia dari HDI-nya rendah, dari ya terutama HDI-nya rendah, itu dia bisa dengan cepat menyusul ya. Saya kira semua orang sepakat bahwa 30 tahun yang lalu, ya, tidak lama loh, tahun 90, itu Tiongkok itu HDI-nya masih kalah dengan Indonesia. 30 tahun yang lalu. Ya. Itu kita masih belum menjalin hubungan diplomatik gitu dengan sejak G30S ya, terus Super Semar kita putuskan hubungan dengan Tiongkok itu putus sampai tahun 90 ya. Tahun 89 itu ada peristiwa Tiananmen ya di Beijing ya. Nah, terus kemudian Uni Soviet runtuh, baru pemimpin Tiongkok itu berpikir ini kayaknya nggak bisa begini terus ya. Akhirnya terus dia bikin ide one state two system ya. Jadi negaranya satu tapi sistemnya bisa lebih dari satu ya. Dia buka kawasan-kawasan khusus ya, di mana di situ berlaku kapitalisme ya. Kayak Shanghai, kayak Beijing itu kapitalisme ya. Tapi kalau daerah-daerah terpencil yang nggak akan dibiarkan lah, kayak Tibet, kayak Xinjiang itu nggak ada kapitalisme di sana. Itu masih komunis ya. Jadi one state two system gitu. Deng Xiaoping bilang tidak penting satu negara itu tidak penting kucing itu mau bulunya kuning atau bulunya hitam ya. Yang penting dia bisa nangkap tikus kan gitu ya. Itu Deng Xiaoping. Nah itu Deng Xiaoping orang yang punya kesadaran politik ya. Dia tahu arah ya. Dia nggak lagi melulu disetir oleh nenek moyangnya. Nggak mau lagi disetir oleh kesepakatan dulu mau sedong sama teman-temannya dulu ya. Nah demikian juga seperti negara-negara lain ya. Ada negara-negara yang tadinya itu seperti itu juga ya, rendah ya, kayak South Africa, kayak Nigeria, kayak Iran ya. Itu juga karena punya kesadaran politik ya, itu bisa menyusul dengan cepat. Ya. Ini yang membedakan mereka dengan negara-negara yang berjalan business as usual ya. Ini tidak punya leader ya. Semua selalu ya, apa kata nenek moyang, apa kata asing, apa kata Bank Dunia kan gitu kan. Nggak punya arah ya, nggak punya kesadaran politik.